أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ahibati fillah, yang keempat ya. Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, itu sebagai penghapus dosa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim? Man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman. Kenapa? Saya mukmin. Engkau kenapa puasa? Saya dipanggil soalnya. Siapa yang manggil engkau? Itu di ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saya beriman, Ustaz. Jadi saya puasa. Nih. Bukan ikut-ikutan. Kenapa puasa? Satu keluarga puasa, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi biasanya mereka 10 hari berhenti, Ustaz. Ya awal-awal anak ikut mereka. Puasanya ikut-ikutan. Bukan karena beriman. Padahal syaratnya harus karena iman. Yang kedua, ihtisaban. Berharap pahala. Niatnya minta sama Allah. Bukan untuk sehat. Ada orang puasa kemana? Enggak, aku pengen diet. Supaya ramping. Supaya sehat. Enggak. Niatnya harus berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini diampuni dosa-dosa dia yang masalah. Kemudian untuk qiyamul lail. Kenapa di Ramadan itu orang pada menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam sepanjang tahun. Sama aja sholat tarawih itu dengan sholat tahajud. Hanya saja tahajud setelah tidur mungkin. Kalau tarawih ada yang sebelum tidur. Ada yang setelah tidur juga. Sholat malam lah. Kekhususan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan. Karena iman. Bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban karena berharap pahala. Bukan mau cepet-cepetan. Makanya kadang-kadang kita lihat. Orang-orang itu selama Ramadan cari masjid yang paling cepat. Imamnya panjang sedikit. Dia sakit hati sama imamnya. Protes dia. Dia ngomong sama takmir masjid DKM. Tolonglah fulan ini. Terlalu lama dia. Cari imam yang lainnya. Subhanallah. Tapi kalau dia sholat malam karena imanan wahtisaban, maka dia akan minta imamnya lebih panjang lagi imamnya. Kenapa? Supaya pahalanya lebih banyak. Nggak sama lah orang yang sholat malamnya itu 30 menit sama yang 1 jam. Masa sama? Nggak sama orang yang rukuknya itu hanya membaca Subhana Rabbiyal Azimi dengan orang yang baca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Sama. Makanya sekarang bagaimana berburu pahala karena iman wahtisaban. Sehingga harapan Anda tiap tahun kita jadi lebih baik. Mungkin kita nggak bisa merubah masjid yang di kampung kita. Tapi kita bisa pindah cari masjid yang lainnya. Aduh, masjid kampung Anda terus terang. 10 tahun nggak ada perubahan. Imam-imnya itu nggak berubah. Nggak bacaannya lebih panjang dikit kek. Kalau tahun lalu mungkin ya bacanya juz amma, mungkin tahun ini bacanya juz tabarok. Nanti juz al-mujadilah. Inginnya kalau bisa 1 hari ya 1 juz. Mungkin kalau kita siap-siap. Kalau kita punya persiapan Ramadan sejak bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri. Sehingga masuk bulan Ramadan, kita nggak suka sama imam yang cepat. Kenapa? Ya Allah, masa sama aja dengan bulan Rajab? Harus berbeda, harus upgrade. Itu keutamaan Ramadan, yang puasa dan yang bangun malam karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa dia yang masalah. Tapi ingat, hatinya jangan sampai kita menyimpan dendam sama saudara kita. Kemudian yang kelima,
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin, wa maradatul jin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Allahu Akbar. Maka kita itu kalau masuk bulan Ramadan, awal Ramadan, kita mencium aroma kebaikan. Pintu surga dibuka. Kita melihat orang-orang semangat beribadah. Yang gak pernah pegang Quran, jadi pegang Quran. Yang gak pernah sholat malam, jadi sholat malam. Yang biasa ke tempat maksiat, nggak lagi ke tempat maksiat, ditutup tuh tempat-tempat maksiat. Kenapa? Pintu neraka ditutup sebenarnya. Dan setan-setan dari bangsa jin dibelenggu. Setan-setan dari bangsa jin dibelenggu. Yang dari bangsa manusia nggak dibelenggu. Karena setan itu ada dua. Syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin, dan ada setan-setan dari bangsa manusia. Yang jin diperistirahatkan, dibelenggu, dipenjara. Yang manusia bergerak. Makanya kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi yang penuh dengan dosa, tetap ditayangkan. Siapa yang menjalankan itu? Setan-setan manusia. Maka jangan sampai setannya dibelenggu, kitanya jadi setan. Bagi yang bekerja di media, tolong bertakwa kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan engkau menggantikan peran setan. Dia full menghandle. Setan di penjara biar aneh ngurusin semuanya. Na'udzubillah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Engkau berbuat dosa sendiri itu ringan. Tapi engkau berbuat dosa mengajak jutaan manusia menonton maksiat, engkau yang nanggung dosa. Yang keenam, sesungguhnya Allah di setiap malam di bulan Ramadan itu membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Wallah kita nggak tahu jamaah. Kita ini divonis sebenarnya masuk neraka apa masuk surga. Wah, nggak tahu. Allah Maha tahu. Maka kita memohon kepada Allah agar kita divonis bebas dari api neraka. Dan di setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dikasih remisi, bebas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW bersabda, "Lillahi inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya bagi Allah di setiap berbuka itu hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Setiap berbuka ada hamba yang seakan-akan dikasih stempel bebas dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian dalam riwayat Bazzar dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylah." Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla di setiap malam dan siang Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Dan di setiap malam dan siang hari bulan Ramadan itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu yang namanya tahanan. Kalau dikatakan akan dikasih remisi, dia akhlaknya jadi baik ya. Yang akhlaknya baik, yang dikatakan yang insya Allah tiap pagi sholat duha, bersih-bersih, insya Allah dibebaskan. Apa yang akan terjadi? Mereka akan semangat
Karena semua ingin bebas. Dan kita tahu kita semua sudah divonis akan masuk neraka. Semuanya. Yakni melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian melainkan sudah dipastikan untuk melewati neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini Ramadan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dibebaskan dari api neraka. Baca doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak